Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kegiatan dimulai, coba semuanya berdiri, ambil sampah yang ada di sekitar kalian. Oke, sudah bersih? Oke. Sekarang sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Asifah, kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ya, Zahra Zikrillah, kenapa? Sakit juga. Oke. Kemudian siapa lagi? Ya, Rizkia Fajri, kenapa ini? Sakit juga. Ada lagi yang tidak hadir? Trinita, kenapa? Oh, sakit. Ya, ada lagi? Enggak ya, 4 orang sakit. Mudah-mudahan ya Allah paring kesembuhan, bisa beraktivitas kembali. Kita doakan bersama-sama supaya siswa atau teman kalian yang sakit bisa sembuh ya. Amin. Kemudian sebelum dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Salah satu untuk bisa jadi dirigen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tadi adalah salah satu nyanyian Indonesia Raya, ya, menanamkan semangat kebangsaan, rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia. Masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari apa? Ada yang tahu minggu yang lalu? Materinya mengenai apa? Apa? Penegakan hukum. Ya, di situ ada apa saja? Hakim. KPK. KPK. Berarti apa? Tugas dan wewenang dari KPK. Terus apa lagi? Tugas dan wewenang hakim. Bagus. Siapa lagi? Tugas dan wewenang advokat. Advokat, bukan alpukat ya. Jadi advokat itu pengacara ya, bukan alpukat. Apa lagi? Kejaksaan. Kejaksaan ya, tugas dan
fungsi dari atau wewenang dari kejaksaan. Bagus, tepuk tangan buat kalian. Ya, tadi sudah mengingat materi minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang bab 2, pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Sebelumnya Bapak akan tampilkan ini. Ya. Ada yang tahu ini mengenai apa? Nah, siapa yang mau berani cerita tentang gambar yang ada di sini? Silakan. Ini gambar apa sih? Pelanggaran hukum. Gambar 1 mengenai apa? Anak yang bermalas-malasan disuruh sama orang tua tidak mau. Ada nggak yang seperti itu? Ya, insya Allah kalian rajin ya. Nah, gambar yang kedua mengenai apa? Nyontek. Kemarin kalian ulangan SAS. Nyontek apa tidak? Iya. Alhamdulillah. Kan ada slogannya apa? Berani jujur hebat. Luar biasa. Kemudian gambar yang berikutnya, ini gambar apa? Apa? Mengenai apa? Main hakim sendiri. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Ya, kalau ada kejahatan, kemana kita lapornya? Ke polisi. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah, gambar yang keempat mengenai apa? Ya, sudah tidak menggunakan apa di situ? Helm. Ada nggak yang seperti ini? Naik kendaraan, ya, tidak menggunakan helm, yaitu salah satu bentuk apa? Bentuk apa? Pelanggaran hukum. Ya. Nah, hari ini, ya, pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Minggu lalu kalian sudah tahu ya wewenang dan fungsi dari KPK, jaksa, advokat, kemudian apa lagi? Polisi. Sekarang ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengidentifikasi definisi pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum itu apa? Definisinya kalian harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua, menganalisis faktor pelanggaran hukum. Apa saja faktor-faktor di dalam pelanggaran hukum? Ya. Kemudian yang ketiga, menguraikan macam-macam sanksi. Ya, jadi ketika melanggar hukum pastinya ada yang namanya sanksinya. Sanksinya berupa apa? Keempat, mengidentifikasi kepatuhan dan kesadaran hukum. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, cukup jelas? Ya, jelas ya? Jadi kita ada 4 tujuan, ya harapannya untuk hari ini ya selesai dengan tujuan tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya, selanjutnya ya, kita akan mempelajarin yang bagian C, dinamika pelanggaran hukum. Ya, apa sih yang dimaksud dengan dinamika pelanggaran hukum? Salah satunya tadi gambar di awal, itu adalah tentang pelanggaran hukum. Ya, coba sekarang Bapak tanya, ya, angkat tangan langsung ya. Apa yang dimaksud dengan hukum? Ya, boleh. Nah, Hukum adalah undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. ya, hukum mengatur pergaulan hidup masyarakat.
masyarakat. Itu definisi dari hukum. Ya, coba bayangkan ya, di dunia ini tidak ada yang namanya aturan, tidak ada yang namanya hukum. Kira-kira akan seperti apa? Hancur, ya, amburadul, apalagi? Berantakan, kacau, ya. Kemudian apalagi? Contoh, berlalu lintas, ada lampu merah, bablas terus, ya. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Maka perlunya adanya hukum. Hukum apa tadi, diulangi coba biar temannya tahu yang keras. Undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup. Ya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat diatur oleh hukum. Apalagi kita adalah negaranya negara hukum, ya. Nah, jadi ini tadi betul ya. Hukum adalah undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Ya. Kemudian pengertian pelanggaran hukum. Ada yang tahu pengertian pelanggaran hukum? Pernah tidak kalian selama hidup ya pernah melanggar hukum apa tidak? Jujur. Contohnya apa? Bonceng tiga itu termasuk melanggar hukum, ya. Kalian sekarang sudah belajar PKN, kalau ada orang yang bonceng tiga, kalian tegur, ya. Mbak, Mas, AA, Teteh, tidak boleh boncengan bertiga, itu melanggar hukum. Kalau dia bilang, so tahu, saya belajar PKN dengan Pak Doni, itu, ya. Jadi ada, itu nanti termasuk pelanggaran hukum. Apalagi kira-kira? Tidak menggunakan helm, ya. Jadi kenapa sih kita itu berkendara harus menggunakan helm? Untuk keselamatan, betul, ya. Jadi biar selamat ketika kita terjadi kecelakaan, kepala kita terlindung, itu ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang Bapak tanya, di lingkungan kalian pernah tidak melihat pelanggaran hukum? Tadi kan sudah belajar ya. Pernah tidak? Oh Pak, saya lihat ini, si ini melakukan pelanggaran hukum ini. Pernah? Contohnya apa? Menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Ya, apalagi? Kalau kenapa? Melawan arah. Ya. Jadi tidak boleh, itu berbahaya kalau melawan arah. Apalagi kalau ruang lingkupnya di sekolah. Contohnya apa? Nyontek. Ya, itu juga pelanggaran tuh ya. Pelanggaran berkaitan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Apalagi pelanggaran di sekolah? Bully. Ada yang suka bully di sini? Ada ya. Jadi tidak boleh ada pembulian di sekolah, ya, seperti itu. Oke, Bapak akan tayangkan video, kalian simak dengan cermat. Oke, udah selesai. Sekarang ada yang mau bertanya atau menjelaskan video apa sih tadi yang ditayangkan? Tentang apa sih? Ada? Tentang sanksi, norma, dan contoh pelanggaran hukum. Tentang apa? Sanksi, norma, Sanksi contoh dan pelanggaran norma tentang pelanggaran hukum. Bagus, kasih tepuk tangan. Ya. Contohnya lagi apa tadi? Ingat nggak tadi ada pasal 338. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dihukum 15 tahun. Kalau orang membunuh pastinya ada sanksinya. Berupa apa tadi? Penjara selama 15 tahun. Kayaknya sudah mulai ngantuk nih ya. Kita perlu ice breaking kali ya.
Ya. Apa kekenyangan habis makan? Ya, kalau sekolahnya siang seperti ini, ya godaannya itu ya ngantuk. Biar tidak ngantuk kita ice breaking sebentar. Kalau Bapak bilang ke kiri, kalian ke kanan. Ya. Kalau Bapak bilang ke depan, kalian ke belakang. Ya. Oke. Kalau Bapak bilang duduk, kalian berdiri. Are you ready? Yes. Ya. Tadi instruksinya apa? Ya. Jadi sebaliknya, kalian ya gerakannya sebaliknya dari Bapak. Oke, Bapak cek ya. Apakah kalian masih konsentrasi? Ke kiri. Gak usah disebutkan ke kanan, enggak. Langsung ke kanan. Ke kanan. Ke depan. Nah, ada yang ke belakang. Duduk. Nah. Berdiri. Ya. Ke depan. Ke kiri. Kanan. Ya, terima kasih. Udah nggak ngantuk ya? Kebangetan kalau masih ngantuk. Masa ngantuk kiri? Ke kiri, ke kanan. Ngantuk. Oke. Dah jelas ya dengan video tadi ya. Sangat gamblang sekali kan ya? Ada tidak yang mencatat tadi? Ada. Ini tadi bagus, sudah mencatat. Ada. Dicatat apa enggak? Oh ya. Jadi yang penting-penting kalian catat tuh ya. Seperti itu. Oke? Oke. Selanjutnya ya. Nanti hari ini kalian membuat sebuah project. Ya. Jadi projectnya apa? Ada yang tahu? Jadi berkaitan dengan ini membuat poster. Ya. Sebelumnya silahkan kalian buat kelompok. Ya, silakan berkelompok. Satu kelompoknya berarti 5 ya. Ya, jadi bikin kelompok, silahkan gabung ke sini. Komputernya boleh dinyalakan. Cari bahan-bahan di komputer, kemudian nanti kalian buat sudah dibuat kelompok. Satu kelompoknya 5. Ya. Proyeknya yaitu kalian membuat yang namanya poster. Ya. Jadi per kelompok ini kalian buat yang namanya poster. Kemudian jadwal posternya ini kira-kira berapa hari? Kira-kira? Seminggu ya. Minggu depan berarti harus sudah selesai. Tapi kalau ada hari ini yang sudah selesai, nanti Bapak akan kasih apresiasi. Ya. Nanti mungkin bisa jajan di kantin gratis. Ya. Jadi silakan nanti kalaupun hari ini belum selesai, ya minggu depannya harus sudah selesai, ya. Temanya berkaitan dengan apa? Ya, dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Tadi kan sudah ditayangkan banyak ya. Nah, kalian tinggal cari di komputer, diskusi dengan teman, mau bikin poster seperti apa. Jadi seminggu ya. Nah, silahkan perwakilan untuk mengambil alatnya ini, ya. Silahkan dipilih. Jadi nanti posternya di sini, ya. Silahkan diambil. Ya, jadi hari ini kalian buat poster sebagus mungkin, semenarik mungkin.
Kemudian nanti kalau udah selesai kalian presentasi di depan. Kucak baras jemur wek kucak baras jemur wek kucak baras jemur wek. Ya, dansa berdua. Oke. Ya, sekarang pelan-pelan. Lihat, perhatikan. Satu. Kucak baras jemur wek. Kucak baras jemur wek. Kucak baras jemur wek. Kucak baras jemur wek. Ya, kucak baras jemur wek. Oke. Sudah tidak ngantuk ya? Nah, ada yang masih ngantuk? Insya Allah udah nggak ngantuk ya. Ini biasa kalian lakukan ya. Kalau mau nyuci kan dikucek-kucek, diperas-peras, jemur-jemur ya. Yang belum jadi posternya minggu depan. Minggu depan harus sudah jadi ya. Nanti tinggal mempresentasikan. Ada yang sudah selesai? Oke, bentar dulu ya, bentar. Coba Bapak lihat gambarnya. Seperti apa? Coba. Kelompok 3 mau bikin berkaitan dengan bullying ya. Ini nanti minggu depan harapannya sudah selesai ya. Oke, bagus, good. Kelompok 1 coba dilihat. Ya, ini tinggal finishing saja ya. Harapannya minggu depan sudah selesai ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil membuat poster kami dengan tema anti korupsi. Ini ada teman kalian sudah jadi produknya mau mempresentasikan. Silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya Farhatan Fialfi Sahri. Perkenalkan nama saya Agni Mutiara. Perkenalkan nama saya Arneta Septiani Putri. Perkenalkan nama saya Ayini Dwi. Perkenalkan nama saya Syafalia Andara. Kami dari kelompok 2 punya yel-yel. Ya, yelnya apa? 1, 2, 3. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di kelompok 2. Mana di mana anak paling hebat? Anak paling hebat ada di kelompok 2. Kelompok 2 is the best. Ya. Definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Maksudnya perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Peraturan mengenai hukuman bagi pelaku korupsi ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok kami? Ya, kesimpulannya apa? Silakan. Kesimpulannya, jangan mau memberi dan jangan mau menerima apapun itu dengan bentuk korupsi. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti hasil ya, ditutup. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, bagus. Ya, kamera taruh di situ. Ya. Jadi hari ini ada yang sudah tuntas membuat proyek berupa poster berkaitan dengan korupsi. Ya, sekali lagi kasih tepuk tangan. Sesuai dengan kesepakatan, yang maju pertama itu nanti dapat hadiah dari Bapak ya. Ya, oke. Sekarang Bapak pengen tahu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang berani nanti juga dapat hadiah dari Bapak. Ya. Kesimpulannya apa? Dari pertama sampai akhir, dari mulai doa ya sampai akhir ini. Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Ada yang berani? Pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Coba Bapak tanya kelompoknya 3. Gimana perasaan kalian? Senang. Senangnya kenapa? Senang karena tahu mengenai hukum, definisi hukum, sanksi-sanksi mengenai hukum. Bagus. Kasih tepuk tangan. Apalagi? Ya. Perasaannya kelompok 1 kelompok 2 yang sudah tampil gimana? Udah plong? Ya. Perasaannya gimana pembelajaran hari ini? Seru. Semakin bersemangat. Semangat, bagus. Apalagi? Apa yang bisa didapat dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui sanksi-sanksi Sanksi-sanksi hukum. Ya. Ya, norma, bagus. Kegiatan hari ini yang kalian paling sukai apa? Ice breaking-nya kah atau oke. Ya. Ya, semuanya ya. Jadi membuat poster senang ya, ice breaking-nya bikin gak ngantuk? Ya, seperti itu. Jadi, ya, kalian setelah pembelajaran hari ini, kalian tahu berkaitan dengan dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Ternyata, ya, menyontek itu termasuk juga ke dalam apa? Pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah. Menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan aturan juga sama. Oke, tepuk tangan buat kalian semua, luar biasa. Untuk besok kegiatannya ya. Besok berarti yang tampil yaitu kelompok 1 dan 3 yang belum. Silahkan diselesaikan ya. Itu ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan monitornya kalian matikan terlebih dahulu, mejanya dirapihkan, ya. Poster yang sudah jadi nanti bisa kalian upload di media sosial, ya. Contohnya ini berkaitan dengan korupsi, mungkin nanti kalian menjadi agen anti korupsi, ya. Jadi beri pemahaman kepada orang lain supaya jangan apa tadi? Jangan memberi dan jangan menerima uang suap. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah. Kemudian kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang berani pimpin doa? Farhatan, silakan untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum pulang mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah untuk semuanya. Nanti kalian silahkan pulang, hati-hati di jalan ya. Jangan